Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan tadabbur ayat Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya melalui Al-Qur'an. Dengan melalui tadabbur Al-Qur'an ini Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, turunkanlah rahmat dengan sebab memuliakan Al-Qur'an dan jadikanlah Al-Qur'an ini imam dalam setiap kehidupan kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, eh, insya Allah udah kelihatan ya. Sudah Ustaz. Baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insya Allah kita akan apa namanya melanjutkan kajian pada tadabbur ayat-ayat Al-Quran pada hari ini, yaitu kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ayat selanjutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum dan Tuhanmu, ya, dan Tuhanmu ilahu wahid adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini juga sangat terkenal. Biasanya di dalam akhir-akhir sholat fardu, sebagian jamaah mengucapkan ayat ini kemudian disambung dengan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Akhir sampai akhir ayat. Jadi surah ayat kursi itu di ayat 255. Tentu saja ayat ini pendek, tapi ayat ini terkumpul esensi dari Islam, esensi dari akidah, esensi dari tauhid di ayat ini. Makanya ayat ini banyak dibaca sebagai wirid harian. Kenapa demikian? Karena ayat ini menegaskan. Ya. Allah mengatakan di ayat ini wa ilahukum, dan Tuhanmu. Jadi kalimat Tuhanmu, ya, itu kepada siapa saja, ilahukum.
Wabil khusus ini memang ditujukan kepada mereka yang ingkar, mereka yang kufur, mereka yang tidak percaya. Wabil khusus kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, ya, bahwa wa ilahukum, Tuhanmu, dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa. Ya. Itulah Tuhanmu. Begitu Allah menegaskan. Apa ada Tuhan yang lain? Gitu. Tidak ada. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sekalian, ayat ini menegaskan tentang keesaan Allah di alam semesta ini. Karena itu para nabi, ketika Nabi Musa misalnya, ketika berhadapan dengan Firaun, dan Firaun mengancam akan membunuh Nabi Musa, ya. Nabi Musa mengatakan bahwa aku beriman kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Ya. Jadi, kenapa? Untuk menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Tuhan yang Esa itu. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang bahwa Allah, ya, Tuhan yang hak disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jelas-jelas kalau namanya Esa itu tidak berbilang. Esa ya Esa, satu. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau berbilang bisa dibayangkan. Ini hanya pakai orang diajak untuk berpikir secara logis gitu, ya. Menggunakan akal pikirannya. Kalau ada Tuhan yang berbilang lebih dari satu, maka yang terjadi kehancuran. Ya, yang terjadi kehancuran. Karena setiap eh, Tuhan, ya, itu akan memiliki apa ya, memiliki perintah yang berbeda. Dan ini menegaskan juga kepada kaum musyrikin di Mekah, ya. Ketika mereka menjadikan sesembahan selain eh, Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya jumlah berhala, jumlah Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu. Sampai dikatakan di dalam sejarah itu sampai 360. Yang jelas lebih dari 300-an. Berbilang Tuhan itu. Nah, ini eh, jamaah rahimakumullah, penegasan. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak selain Dia, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ayat ini juga menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghulu dari semua sifat Allah. Karena sifat Allah itu di dalam Asmaul Husna kan ada 99. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah penghulu dari semua sifat itu. Sampai Allah menggunakan kalimat Illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahman War-Rahim. Tidak ada Ar-Rahman War-Rahim, ya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sifatnya adalah pemurah lagi penyayang. Ini kan dua sifat yang bersatu, yang tidak ada sifat seperti ini, hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahman War-Rahim. Bukan ayatnya, bukan Dia yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu disatukan. Dan itu hanya sifat itu hanya ada pada zat yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini dalam maknanya hadirin. Makna dalam. Makanya kita membaca ayat Allah yang paling pendek itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun ada ayat yang lebih pendek lagi, Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad. Tapi Bismillahirrahmanirrahim menandaskan bahwa Allah memperkenalkan siapa dirinya, dan Allah itu sifatnya Maha Rahman dan Rahim. Makanya tidak ada yang ulama yang memberanikan mengatakan Bismillahil Azizil Ghaffar, Bismillahil Malikul Quddus. Walaupun itu adalah nama Asmaul Husna, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itulah yang menjadi penghulu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang hadirin, begitu kita membaca surat apa namanya? Apa Bismillah yang menunjukkan sifat Allah
Allah memperkenalkan bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Dan sifat Rahman dan Rahim inilah hadirin yang menjadikan orang-orang beriman itu semakin beriman. Orang-orang yang beriman itu semakin kuat, semakin teguh dalam keimanan seharusnya. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang Rahman dan Rahim. Bukan seperti yang lain kan Tuhan itu banyak, ada yang memberi, ada yang mengadab, ada yang ini tidak. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim inilah yang mendasari ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ini. Jadi yang dengan Rahman dan Rahimnya inilah Allah itu menurunkan hukum ya. Allah menurunkan taklif, beban-beban hukum. Allah menciptakan alam semesta dan semuanya. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan ujian. Allah menciptakan perintah. Allah memberikan beban hukum. Jadi beban hukum, perintah, larangan itu dasarnya satu. Ini yang penting. Karena Allah sayang kepada kita. Ini yang sering orang lupa ya. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim inilah hadirin yang menjadi dasar Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi. Allah menciptakan yang ada di muka bumi ini bukan karena Allah semata-mata berkuasa, karena Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu memberikan kita beban bukan karena Allah itu ingin membebani atau ingin memberatkan kita. Tidak hadirin. Ya. Jadi mari ini kita fahami dengan mendalam ayat surat apa namanya Al-Baqarah ayat 163 ini. Bahwa Allah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang satu. Sehingga perintah bagi kita untuk terus mengesahkan Allah sampai kapanpun. Makanya ini menjadi pintu seseorang dikatakan orang yang beriman atau tidak, orang Islam atau enggak itu adalah pintu tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kesaksian. Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Karena asyhadu itu kan fi'il mudhari' ya kalau yang saya pelajari, yang saya tahu. Jadi masanya itu present and future time. Jadi kalau saya mengatakan asyhadu, saya bersaksi mulai sekarang dan seterusnya. Saya berjanji mulai sekarang dan seterusnya. Saya bersumpah mulai sekarang dan seterusnya bahwasanya akan menyembah Allah dan tidak yang lain. Ilahu wahid. Bahkan tidak hanya mengatakan Allah itu Esa, tapi ditegaskan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Inilah tauhid itu. Ya kan? Jadi jangan sampai satu, ya. Tapi satu itu yang mana? Tapi satu itu la ilaha illallah, tidak ada. Nah, itu. Dan ditegaskan lagi bahwa yang satu Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman dan Rahim. Jadi karena sifat Rahman dan Rahimnya ini adalah Allah menurunkan perintah. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, kita diperintahkan Allah melakukan kebaikan. Kita dilarang oleh Allah melakukan riba, kita dilarang oleh Allah melakukan kemaksiatan, kita dilarang oleh Allah melakukan dosa. Semua itu larangan-larangan, taklif, beban-beban hukum itu adalah karena sifat Rahman dan Rahimnya. Karena sayang Allah kepada kita. Karena Allah itu sayang kepada manusia. Allah itu sayang terutama kepada orang yang beriman. Karena itu ada perintah itu. Ya, ya kalau jangankan jauh-jauh, kalau orang tua misalnya melarang ini dan itu, saya kira moga-moga orang tua melarang itu karena sifat kasih sayang. Lebih dari itu, Allah itu lebih sayang dari ibu-ibumu, dari orang tuamu. Kadang-kadang kita kalau mendapatkan musibah, itu seakan-akan Allah menghukum kita, tidak hadirin. Itu karena sayang. Cita-cita atau keinginan kita tidak semua dapat dicapai dalam waktu yang kita tentukan. Allah sayang. Jadi kembali kita. Kembali. Ketika kita menghadapi sesuatu, marilah kita kembalikan bahwa itu adalah karena berarti Allah sayang kepada kita. Ya, seseorang bercita-cita menjadi pemimpin dan tidak jadikan pemimpin, mungkin Allah sayang kepada kita.
kita dipelihara dari kedosa dan kemaksiatan yang lebih besar, dari mudarat yang lebih besar. Nah, mudarat itu kan nggak kita ketahui gitu ya. Itu seakan-akan bahwa Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan atau yang saya inginkan. Padahal itu mungkin kebaikan bagi kita karena sifat sayang Allah. Kita kan belum sampai ke sana gitu. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan, itu berarti Allah itu nggak sayang. Padahal Allah itu sayang. Demikian juga Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Ya. Semua makhluk-makhluknya ada yang bisa kita makan, ada yang tidak. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang dilarang. Itu dasarnya satu, karena rahmat rahman. Nah inilah yang membedakan dengan makhluk. Membedakan dengan manusia apalagi dengan yang ada di muka bumi. Kalau makhluk yang namanya manusia, itu ada motif, ada vested interest kalau menyuruh dan melarang itu. Tapi kalau Allah adalah karena Rahman dan Rahim. Moga-moga ayat ini menguatkan kepada kita setiap kita menghadapi apapun, termasuk cobaan, ujian, musibah, kita kembali, kita ingat, bukankah kita telah bertuhan kepada Allah Tuhan yang satu, dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadahi itu adalah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Berarti semua yang Allah perintahkan karena sifat Rahman dan Rahimnya. Walaupun kadang-kadang yang diperintahkan mungkin bagi kita berat. Berarti memang yang harus kita tingkatkan adalah keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Moga-moga ini menjadi ibrah bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah kita kembali menegaskan ketauhidan kita. Inilah tauhid yang harus terus kita perbaharui, harus terus kita tingkatkan. Karena apa? Karena iman itu memang naik dan turun. Ya. Kata Rasulullah, iman itu tidak seperti emas. Kalau yang namanya emas itu kan sampai kapanpun emas tetap emas katanya. Ya. Walaupun masuk apa ya kependem di dalam tanah, yang emas tetap emas. Gitu. Ya. Mungkin warnanya berubah, tapi setelah disebut jadi emas. Tapi tidak, iman itu seperti tanaman kan ya. Kita orang IPB familiar kan, seperti tanaman, seperti benih yang kita tanam. Ya harus kita jaga, harus kita pelihara ya dari penyakit ya, dari hama penyakit ya, kemudian dari kekeringan ya, dari apa namanya, dari gangguan berbagai macam gangguan biotik, abiotik. Tanaman kan gitu ya. Dan kalau tanaman sudah kuat ya, sudah kita pelihara dari benih itu sampai bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa menghasilkan, bisa ini, bukan berarti kemudian kita bebaskan. Banyak yang pohon begitu sudah besar ya tumbang, banyak yang mati. Kenapa? Karena banyak pohon yang mati itu justru penyakitnya dari tanah gitu. Karena kita tidak memelihara, kita tidak menjaganya. Itulah hadirin. Makanya salah satu cara untuk melihatnya di ayat ini Allah ingatkan, ingatlah selalu bahwa sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua kembali yakin kalau ada sesuatu menimpa kita, itu adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Memang berat sekali ketika kita mendapatkan atau memperoleh atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai kita inginkan, kemudian kita harus mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berat. Justru disinilah kekuatan iman kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang hakikat. Bahwa Allah tidak mengabulkan yang ini dan mengabulkan yang lain. Bahwa itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Karena Allah pengasih kepada kita. Ini. Kemudian sifat Rahman dan Rahim ini juga banyak yang menafsirkan bahwa Ar-Rahman itu sifat umum kepada semua makhluk, Ar-Rahim pada orang yang beriman. Saya mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu jadi satu. Jadi sifat Rahman dan Rahim ini hadirin adalah sudah kita nikmati tidak hanya nanti di yaumil akhirah bagi orang-orang yang beriman ya. Tapi sifat Rahman dan Rahim itu telah Allah karuniakan sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman Rahimnya Allah itu sudah dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan orang-orang yang kafir
Yang tidak beriman kepada Allah pun juga Allah memberikan semuanya. Itu bentuk Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Semua mendapatkan bagian yang sama. Yang berbeda nanti di yaumil akhir. Artinya orang yang kafir pun kalau dia memang bekerja keras bersungguh-sungguh ya Allah kasih rezeki. Tapi bagi orang yang beriman tapi maaf malas tidak bekerja keras ya, ya tetap dia akan mendapatkan sesuai dengan kerjanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Allah tidak memberikan beban sesuai dengan ini. Demikian juga Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah ya. Dan itu berlaku pada siapapun. Karena sifat Rahman dan Rahim ini berlaku pada seluruh alam ya. Pada seluruh alam ya. Pada seluruh makhluk Allah berikan. Karena itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang membedakan adalah nanti di yaumil akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa ini. Apalagi kita orang-orang saintis ini sangat familiar dengan ayat ini. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Dan silih bergantinya lail wan nahar, siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan juga apa namanya? Wal fulki ya, dan bahtera yang berlayar. Kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan apa yang Allah turunkan dari langit min ma'in berupa air. Kemudian air itu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah mati, setelah kering, kerontang. Kemudian wabatha biha min kulli dabbah. Dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan, ya. Segala jenis hewan, kemudian angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Kemudian wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda tadi, keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi hadirin, ayat ini luar biasa, perintah dari Allah kepada siapapun yang berakal, wabil khusus kepada para intelektual, para ilmuwan, para pencari ilmu, para pembelajar. Perintah untuk berpikir, perintah untuk merenung atas ciptaan Allah, atas ciptaan Allah yang maha luas, yang luar biasa, ya, yang meliputi seluruh alam semesta ini. Perintah untuk berpikir dan merenung ini. Perintah untuk menggunakan akal, ya kan? Siapa yang bisa melakukan ini semua? Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Siapa yang bisa mengatur dan mengganti siang dan malam dengan cepat dan teratur? Siapa yang bisa mengantarkan bahtera berlayar di laut yang begitu luas? Yang dari jauh mungkin kapal yang besar itu bagikan sebuah titik dan bahkan nggak kelihatan. Dan dengan angin, ya, itu kemudian apa namanya bisa membawa manusia kapal itu apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi perintah untuk berpikir dan saya kira ini nggak saya jelaskan bagaimana perintah berpikir itu adalah merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyuruh kita untuk memikirkan berarti memikirkan tentang ayat-ayat Allah itu adalah perintah. Karena hasil akhir dari berpikir itu adalah manusia akan mengenal siapa Allah Tuhan. Dia akan lebih dekat dan lebih takarrub dan moga-moga dengan begitu lebih beriman kepada. Kemudian perintah untuk berzikir kepada Allah. Jadi berpikir dan berzikir ada dua paket ya, yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Ya manusia ini. Ya.
Karena manusia ini dikaruniai oleh Allah akal. Dan akal inilah yang membedakan apa namanya dengan makhluk yang lain termasuk hewan. Dan akal ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya saya selalu mengatakan pada mahasiswa, mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus belajar, belajar dan belajar? Karena belajar ini wujud dari syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kita akal. Kita telah diberikan oleh Allah akal, itu harus kita gunakan. Jadi bersyukur atas pemberian Allah berupa akal dengan belajar itu adalah perintah. Makanya belajar itu adalah wujud dari usul kita pada Allah SWT. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu pencipta. Jadi Allah tadi kan wa ilahukum ilahu. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Rahman. Dan Allah itu adalah pencipta atas semua alam semesta yang luas. Sempurna dan bermanfaat bagi manusia. Saya ingin menegaskan di sini bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu sangat besar, sangat luas. Makanya ini adalah merupakan keajaiban. Nah, selain itu, apa yang diciptakan Allah itu sempurna. Masya Allah, sempurna. Ya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan di sempurna. Enggak ada cacat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakan dengan kasih dan sayang. Kemudian tidak ada yang diciptakan Allah itu selain kebaikan, bermanfaat bagi manusia. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Makanya ini salah satu karakteristik dan apa namanya implementasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala itu, bahwa Allah tidak hanya menciptakan dengan baik, dengan luas, dengan besar, tidak hanya menciptakan dengan sempurna, tapi apa yang Allah ciptakan itu bermanfaat bagi manusia. Sungguh ini adalah wujud sifat Rahman Rahimnya Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Ya, kita semua ini bergerak di dalam bidang keilmuan. Kalau kita jujur ya, apa yang kita teliti, apa yang kita pelajari, itu sebetulnya hanya sebagian kecil kita mencoba untuk membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Membaca, menulis. Kalau kita menulis artikel, mau Q1, Q2, Q3, sebetulnya kita hanya menulis sebagian. Menulis bagian dari apa-apa yang kita lihat dari alam semesta ini. Hasil dari berpikir. Lalu kita mengungkap manfaat dari apa yang kita teliti. Dan semakin mendalam, semakin paham kita, ya Allah, begitu besar manfaat. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Mulai dari yang paling kecil virus, bakteri. Ya. Itu selalu bakteri misalnya, itu kan ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Dalam perspektif itu. Ada yang bersifat patogen, ada yang tidak bersifat patogen. Ada yang eh, menimbulkan penyakit, dan ada juga yang bakteri itu justru bermanfaat untuk mengendalikan patogen itu sendiri. Yang bersifat patogenik. Semua begitu ya. Cendawan yang paling kecil juga begitu. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain. Sampai tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Jadi eh, ya Tuhan kami, tidak ada Engkau ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, karena memang semua bermanfaat. Dan untuk tahu manfaatnya ya makanya kita belajar, kita meneliti, kita makanya kita apa Al-Huriyah apa namanya sudah 4-5 tahun ini membuka atau mengadakan kajian kait kaumiyah. Semakin kita mendalami ayat-ayat Allah, semakin kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu adalah Maha Rahman dan Rahim. Jadi ini step ini bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan bermanfaat. Semua ciptaan Allah adalah keajaiban yang luar biasa yang menjadi tanda kebesaran Allah. Dan kalau kita jujur berkata, apa yang diciptakan oleh Allah? Jawaban kita cuma satu, kebaikan. Karena semua ciptaan Allah adalah untuk kebaikan. Jadi kalau ditanya, apa yang kau ciptakan ya Allah? Kebaikan. Tidak ada Allah menciptakan keburukan itu. Allah menciptakan kebaikan. Karena yang diciptakan oleh Allah itu adalah
kebaikan. Dari ayat ini hadirin, paling tidak saya ingin coba mengajak kepada kita untuk mentadabburi dari ayat 164 ini. Yang pertama bahwa Allah menciptakan bumi yang didiami manusia ini. Dan apa yang tersimpan di dalamnya merupakan perbendaharaan dan kekayaan yang tidak akan habis-habisnya. Baik di darat maupun di laut. Semua itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Ketika kita bicara bumi, itu kan nggak bumi yang kita injak, bumi isinya di dalamnya. Ya. Di dalam bumi ini banyak sekali kekayaan, perbendaharaan, dan semua itu diciptakan untuk kehidupan manusia. Dan bumi itu ada di dalam daratan, di lautan. Berapa jenis makhluk yang ada dalam Masya Allah. Ya. Tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Dan semua itu adalah nikmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Karena itu wajib kita memikirkan, mentadaburinya. Kemudian yang penting adalah kewajiban kita untuk memeliharanya. Tidak membuat kerusakan terhadap apa yang Allah ciptakan itu. Karena itu adalah untuk kemaslahatan. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya garis bawahi bahwa penciptaan langit dengan bintang-bintang dan planet-planet semua berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan ilahi. Hal ini tidak akan terjadi kecuali bila penciptanya sendiri, yaitu Allah yang Maha Kuasa, telah menghendaki terjadinya hal tersebut. Hadirin, untuk menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam, planet-planet yang kalau saya baca di portalnya Harvard University itu setiap bulan Harvard ini melaporkan selalu ada bintang-bintang baru yang ditemukan. Ya. Ada planet-planet baru yang ditemukan. Karena apa? Mungkin peralatannya lebih canggih, semakin ditemukanlah bintang-bintang baru. Bahkan ada bintang yang cahayanya berwarna-warna. Ada yang cahayanya kuning, ada yang cahayanya sampai ada yang cahayanya hitam. Ya. Black matter istilahnya kalau istilahnya Profesor Hussein Al-Abbas itu. Dan itu panas banget. Dan semua itu berjalan sesuai dengan aturan. Dan itu hanya mungkin dan sangat mungkin ketika penciptanya itu Allah yang Esa. Kemudian yang ketiga, poin ketiga dari ayat tadi, pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang pada beberapa negeri karena perbedaan letaknya. Kesemuanya itu membawa faedah dan manfaat amat besar bagi manusia. Ya kita di tropis kan malam dan siang relatif sama gitu ya. Sekitar 12 jam. Tapi di tempat yang lain hadirin, kita sudah bisa lah. Nggak usah pergi ke Swedia, nggak usah pergi ke negara Skandinavia. Bagaimana mereka pernah mengalami waktu-waktu dalam setahun itu, kadang-kadang siangnya panjang, kadang-kadang malamnya sebentar. Ya. Saya sendiri pernah waktu di Jerman ngambil S3 itu, ketika puasa Ramadan jatuh di hari yang panjang. Kalau nggak salah sekitar jam 3 atau jam 2 itu sudah sahur, kemudian jam 9, jam 10 malam itu baru berbuka. Tapi Alhamdulillah, Allah kuatkan itu. Allah kuatkan. Tapi suatu saat orang yang di Jerman itu nanti puasanya pendek ketika musim dingin. Mungkin jam 4 itu sudah berbuka, kemudian jam 7 baru sahur. Ya. Jadi nggak selamanya yang di sana itu puasanya panjang. Suatu saat akan menikmati puasa yang pendek. Semuanya ada manfaatnya. Ya. Kita aja yang nggak tahu ya. Ada. Masya Allah. Kesemuanya itu membawa faedah dan manfaat yang amat besar bagi manusia. Kalau kita belum mampu menangkap faedah dan manfaat karena kita belum tahu saja. Dan itulah pentingnya kita belajar ya. Kita meneliti, nggak boleh berhenti memang belajar meneliti tadabbur ya istilahnya itu. Ayat-ayat Allah baik yang dalam itu karena apa? Karena kita belum semuanya bisa mengungkap tentang hakikat Allah menciptakan semuanya itu. Bahwa tadi Allah menciptakan semua itu karena Rahman dan Rahim. Kemudian yang keempat, bahtera yang berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke negeri lain. Untuk membawa barang-barang perniagaan. Dan itu untuk memajukan perekonomian dan kehidupan umat manusia. Masya Allah. Allah harus menggunakan kalimat bahtera yang berlayar di lautan. Itu kan ada manfaatnya. Ya. Dan bahtera ini kan sejarah panjang ya. Nabi Nuh alaihissalam pertama yang membuat bahtera dengan ukuran yang besar. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bima'yunina. Ya. Wahai Nuh, buatlah bahtera bi'ayunina, ya, dengan pengawasanku. Dengan
apa ya, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu disuruh buat kapal, tidak ada prototipe sebelumnya. Ukurannya berapa? Nabi Nuh itu kreatif, inovatif Nabi Nuh itu. Harus bikin kapal ukurannya nggak tahu, kemudian kayunya seperti apa, bagaimana cara Subhanallah ya. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh membuat kapal. Kapal. Ini sejarah peradaban. Yang kemudian dengan kapal itu eh, manusia bisa berpindah dari satu tempat dan bisa memajukan. Luar biasa hadirin. Bagaimana sekarang ini pusat-pusat ekonomi itu justru ya dari pelabuhan ya, dari perlayaran ini luar biasa. Silakan itu dibahas lebih jauh. Kemudian yang kelima, saya ingin juga menegaskan bahwa di ayat itu juga Allah menjelaskan Allah yang menurunkan hujan dari langit. Sehingga dengan air hujan itu bumi yang telah mati atau kering dapat menjadi hidup dan segala macam hewan dapat pula melangsungkan hidupnya dengan adanya air. Air adalah kehidupan. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya kan? Wa ja'alna minal ma'i kulla sa'in hayyan kata Allah dalam surat Al-Anbiya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Air lah. Tapi siapa yang menurunkan air itu? Siapa yang menciptakan air? Allah. Karena jika Allah berkehendak, bumi ini kering dan tidak keluar air. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Karena air adalah sumber kehidupan. Allah menegaskan dengan air itu kemudian Allah menghidupkan yang mati, ya, yang kering menjadi hidup. Ya. Masya Allah, ya. Di bumi ini banyak sekali sumber kehidupan, benih. Ya. Makanya sampai ada seorang agronomis mengatakan, ya, bumi ini adalah bank of seeds. Bumi ini atau di bumi ini banyak sekali ribuan seed ya. Kemarin waktu presentasinya Profesor Dada Effendi itu ada benih yang bisa bertahan sampai di atas 30.000 tahun. Begitu ada air dia berkecambah. Masya Allah. Terutama benih-benih di daerah-daerah kering. Jadi di dalam bumi ini banyak perbendaharaan, salah satunya adalah benih, dan benih ini akan bisa tumbuh ketika ada air, karena air adalah sumber kehidupan. Lalu di ayat ini juga disinggung perubahan arah angin, hadirin. Ya. Perubahan arah angin, ya. Perubahan arah angin dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan satu tanda bukti bagi kekuasaan Allah serta kebesaran rahmat. Mungkin sekarang ya kapal dengan menggunakan hanya tenaga air, tenaga angin mungkin tidak banyak, tapi masih banyak ya, karena mungkin ada mesin, ada ini. Tapi berarti dulu tuh orang tuh lebih canggih itu ya, karena dia benar-benar menggantungkan pada Allah bagaimana apa namanya desain agar kapal bisa berlayar dengan bantuan angin ini. Dan angin ini hadirin sekarang ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan di dunia tanaman ya, itu banyak sekali penyerbukan yang dibantu oleh angin. Bahkan penyebaran biji dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga atas bantuan angin. Ya. Jadi angin tidak hanya untuk menggerakkan dari satu tempat untuk berlayar untuk ini, tapi angin itu telah menjadi apa ya? Menjadi faktor yang eh, dapat menyebarkan benih biji dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Karena itu poin ketujuh penting dipikirkan dan diperhatikan. Kebesaran akan nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Masya Allah ini. Ya. Kita baru tahu ketika naik pesawat, kemudian melihat keluar lewat jendela, bagaimana bertumpuk-tumpuknya angin itu. Pesawat ketika menabrak gumpalan awan akan goncangan. Berarti memang beban yang luar biasa ya awan itu. Dan itu ada di atas atas kita yang suatu saat kemudian akan memberikan nikmatnya kepada kita berupa ini. Hadirin, ini ayat mengajak kita untuk memikirkan akan kebesaran Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Siapa yang bisa menciptakan itu semua? Siapa yang bisa menjadikan itu semua? Hanya Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini. Tuhan yang Esa, dialah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Karena itu perintah berikutnya adalah pada ayat 165. Ini sangat terkenal. Wa minan nas
may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab wa minan nas. Dan ada di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah may yattakhidhu min dunillahi andada, dan ada di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah untuk disembah. Bahkan yang lebih parah lagi, yuhibbunahum hubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Eh, Asyaddu hubban lillah. Ataupun orang yang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah. Walau yarol ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an Allah syadidul 'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa Allah nanti di yaumil kiamah, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan Allah itu amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa eh, inilah hadirin seharusnya setelah orang itu melihat kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam ayat 164 ini, mestinya mestinya ini setelah menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang demikian luar biasa, yang demikian jelas, banyak dan luas, mestinya beriman. Tapi masih ada saja orang yang justru menyembah Tuhan selain Allah. Nah ini yang kita nggak heran gitu ya. Sudah diperlihatkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, keteraturan yang ada di alam ini, yang demikian, ya kan? Logika sederhana saja, seharusnya orang itu tunduk patuh dan beriman kepada Allah. Nggak mungkinlah patung bisa menciptakan itu. Nggak mungkinlah matahari menciptakan yang lain. Nggak mungkinlah menyembah tanaman atau tumbuhan yang dikeramatkan, tumbuhan bisa menciptakan itu. Tumbuhan juga bisa mati. Makanya saya dapat kiriman apa namanya video singkat, ada seorang wanita yang berdialog ya, bertanya kepada komputer yang pandai ya, eh, apa ya, ChatGPT atau apa ya, itu dia nanya tentang dialog ya, supaya komputer yang pintar ini mau menjawab, termasuk ada Tuhan enggak ya, dan lain sebagainya. Ya, dia menjawab ya, keteraturan seperti ini nggak mungkin terjadi sendirinya, pasti ada Tuhan yang menciptakan. Logika itu kan, logika sederhana. Katanya itu termasuk kecerdasan buatan ya, yang dengan itu saja dia mengakui bahwa ada Tuhan yang esa. Jadi mestinya ketika orang itu melihat kebesaran Allah itu seharusnya dia beriman ya. Tetapi begitulah hadirin, ada yang tidak. Kemudian ayat ini menegaskan mereka menjadikan sebagai tandingan Allah, ya, menjadikan yang lain tadi, sembahan-sembahan itu sebagai tandingan Allah. Yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Jadi mensejajarkan kecintaan kita pada sesuatu dengan Allah saja itu adalah haram hukumnya. Apalagi mencintai orang-orang yang kufur kepada Allah, gitu ya. Itu lebih parah lagi. Haram. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi kalimat asyaddu hubbanillah itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalimat cinta ini kan perasaan yang ada dalam diri manusia. Ternyata keimanan itu adalah berhubungan dengan perasaan cinta dalam diri kita. Orang yang beriman, maka cinta kepada Allah itu di atas segalanya. Jadi mensejajarkan saja itu haram hukumnya. Jadi cinta kepada Allah harus amat sangat. Nah karena itu sebagian manusia menganggap ya, dan sesembahan selain Allah itu adalah, makanya sebagian manusia menganggap oh ada sesembahan selain Allah itu adalah orang itu dekat dengan orang yang musyrik hadirin. Ya, ini adalah penting bahwa
ayat ini nanti saya jelaskan pada minggu berikutnya karena maknanya sangat dalam. Tapi ayat ini mengantarkan kepada kita seharusnya orang-orang yang ilmuwan yang menggunakan akalnya yang senantiasa berpikir, itulah mestinya orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya. Tapi demikianlah hidayah itu ya. Karena Allah itu tidak akan tidak memberikan hidayah kepada orang yang amat sangat kekafirannya. Sulit ya, amat sangat kekafirannya. Ini perjalanan panjang kehidupan umat manusia sejak Nabi Adam ya. Bagaimana itu akan selalu ada yang seperti itu. Betapa kita bersyukurnya kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita, hidayah iman. Karena itu hadirin, iman yang ada dalam diri kita ini harus terus kita pupuk, kita maintain, kita pelihara agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai, ya kufur. Karena orang yang zalim itu adalah orang yang eh, menyalahi dan menolak kebenaran, kemudian eh, dia menolak terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang zalim. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang syirik itu adalah orang yang paling zalim. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Fadol kalau ada yang memberikan tambahan untuk lebih meningkatkan atau sharing ya terhadap kajian ayat ini, saya persilahkan. Saya akhiri, saya kembalikan kepada pembawa acara, pada MC ya. MC-nya mana ini? Mana MC-nya ini? Ya. Baik, Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian yang sangat bermanfaat. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada Muhammad Arifin yang akan bertanya. Dipersilakan. Baik, syukron atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya dari saya pribadi itu kayak ada tadi Ustadz ada membahas tentang keimanan syahadat yang itu maknanya maknanya itu kan adalah kesaksian kita atau perjanjian kita terhadap ketuhanan yang dihadapkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang berarti kan itu adalah satu pondasi dasar kita untuk em, meyakini atas ketuhanan Allah. Nah, itu di zaman sekarang ini, Ustaz, banyak banget yang mungkin bersyahadat, mungkin masih eh, melakukan yang namanya perjanjian tadi itu kepada Allah dan Rasulnya, tapi di sisi lain mereka juga tetap bangga gitu Ustaz, dengan maksiat yang mereka lakukan atau tidak malu lagi gitu Ustaz, bahwa mereka sudah bersaksi tapi mereka maksiat dan malah mengumbar-umbarnya Ustaz. Nah, itu bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap mereka dan mungkin cara kita jika memiliki kesempatan gitu kayak ada orang sekitar kita yang kita berinteraksi dengan mereka dan kita tahu mereka seperti itu, mungkin cara kita untuk mengingatkan mereka atau cara kita
untuk terhadap diri kita dulu gitu, untuk menghadapi mereka kayak em, mungkin penilaian kita terhadap mereka gitu Ustaz, sebelum kita menghakimi atau memvonis Ustaz. Mungkin sekian. Syukron. Ya, baik. Eh, Muhammad Arifin ya. Kita itu sering ya mendapatkan apa ya orang mengatakan, ah kok kita mengkaji rukun iman kan kita sudah hafal gitu ya. Walaupun sekarang banyak mahasiswa siswa anak SMA juga ditanya rukun iman juga banyak yang lupa. Jadi keimanan itu bukan hanya kita menghafal rukun iman, ya. Tapi yang penting justru yang beriman itu adalah kalau kita beriman kepada Allah, kita paham nggak apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah itu? Iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada justru di situ hadirin yang kita ini justru adalah sangat sangat lemah. Makanya apa namanya mengaji kemudian taklim ikut kajian dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan itu seakan-akan ya, kita sudah sama-sama tahu gitu ya syahadat sudah hafal ini. Nah justru di sini masalahnya banyak orang yang bersyahadat tapi dia nggak sadar bahwa syahadatnya itu rusak oleh perilakunya, syahadatnya itu rusak oleh ucapan-ucapannya, syahadatnya itu rusak oleh kebiasaan hidupnya. Ingat hadirin bahwa iman itu seperti tanaman yang harus kita maintain, harus kita pelihara, harus kita pupuk supaya dia terus tumbuh berkembang. Bahkan untuk mempertahankan supaya nggak mati saja, itu masih harus kita pelihara. Jadi di sini bahwa syahadat itu ada tiga maknanya. Bisa kesaksian, bisa sumpah, dan bisa perjanjian. Tadi kan, berjanji, bersumpah, dan juga bersaksi, bersumpah, dan juga berjanji. Nah, karena ini adalah ikrar yang harus terus apa ya, dipelihara, di maintain, ya kan? Karena kalau nggak lupa nanti dia. Nah, bagaimana dengan mereka yang bersyahadat, tapi sebetulnya perilaku dan ucapannya merusak syahadat, bahkan bisa membatalkan syahadat bisa jadi gitu ya, secara esensi ya, secara hakikat. Nah, terhadap yang seperti ini makanya jadi penting kita untuk terus memupuk, meningkatkan diri kita. Makanya memahami makna syahadat, konsekuensi syahadat itu apa, ya, kemudian apa konsekuensi dari syahadat dalam kehidupan itu ada ilmunya dan itulah yang perlu untuk terus kita dalami, kita pelajari. Nah, ada beberapa mereka yang mungkin tidak sampai ke situ pemahamannya, ya perlu untuk kita ingatkan ya, bahwa mana syahadat itu seperti ini. Nah, kalau tidak belajar ya memang tidak paham dan yang khawatir kita adalah ternyata perilaku kita sehari-hari justru telah menjadikan kita ini keluar dari atau bahkan batal syahadat kita, ya kan? Dengan yang berlebihan ya. Saya terus terang kemarin pada waktu kedatangan tokoh agama dari Roma itu ya ke Indonesia, itu saya menangkap ada perilaku-perilaku yang justru dipertontonkan oleh orang yang kita anggap sebagai tokoh agama berlebihan. Kalau bahasa anak muda lebay gitu ya, mencium lah, mencium keningnya lah, mencium tangannya. Ya Allah, kalau itu hakikatnya mengakui bahwa dia adalah orang soleh, orang benar, orang ini, bahkan bahkan sampai mengakui bahwa ingin dapat keberkahan dari mereka. Naudzubillah. Padahal ingat, keberkahan itu setelah Nabi itu tertutup. Keberkahan itu hanya pada Nabi, para sahabat, dan orang yang beriman. Di luar itu tertutup keberkahan, nggak ada keberkahan. Apalagi sampai meyakini ada keberkahan dari situ. Ini kan bahaya, bisa jatuh kepada kekufuran. Nah banyak yang tidak memahami. Nah ini karena itu berislam itu harus dengan agama, berislam itu harus dengan ilmu. Ya. Karena itu marilah kita bersama-sama belajar. Moga-moga eh, keimanan kita ini. Jadi kepada Arifin tidak ada jalan lain yang mengajak dia untuk belajar dengan baik. Ya. Kemudian kalau sampai kemaksiatan dosa yang dia lakukan itu sebagai wujud dia ketidaktahuan wajib untuk kita ajarkan. Ya. Jadi kalau maksiat dan dosa itu karena ketidaktahuan, ya. Tapi kalau itu sebagai sebuah keyakinan bahwa itu tidak dilarang oleh Allah itu lain lagi. Mungkin itu Arifin ya.
Banyak memang orang yang nggak menyadari bahwa perilaku dan ucapannya itu merusak, bahkan membatalkan syahadatnya. Salah satunya ya harus harus paham.